Oh gitu ya, mirip sekali ya. Saya coba ya. Ya, coba. Itu belum serius tuh. Pasukan, ayo hancurkan Ka'bah. Gajahnya nggak mau. Oh nggak mau ya. Nih, ayo tolong masak itu. Oh. Lucu banget nanti itu. Satu lagi tadi, suara Ya. kuda belum suara kuda. Suara kuda. Iya. Suara kuda. Ya suara kuda misalkan pasukan, ayo kejar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang ketemu dengan saya lagi. Iya, alhamdulillah senang banget nih ketemu Mas Ya, Rauf nih. di podcast Kamera Dakwah. Ya. Ya, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sekolah Amil Kak Ari. Oh, ya. Ya, saya lihat Kak Ari ini sebelumnya mengikuti apa itu? CADP atau sekolah Amil itu sebenarnya apa itu? Ya, baik. Bismillah, Mas Rauf senang banget ini ya. Sore hari ini CADP adalah program certified ya Amil Development Program yang diluncurkan oleh Dompet Duafa sebagai program strategis untuk menjawab tantangan problematika umat ya, di mana saya kecipratan nih Mas Rauf. Kecipratan lanjutan dari program yang sebelumnya sebetulnya. Jadi sebelumnya itu Dompet Duafa bersama dengan kolaborasi Masjid Pemberdaya ini mengadakan satu perkuliahan. Kuliah. Pesertanya muda-muda, sepuh-sepuh kayak gitu, tapi semangat ya karena untuk masjid. Nah, namanya Akademi Masjid Pemberdaya. Akademi Masjid Pemberdaya. Ya, awalnya itu terus selama 3 bulan itu ada perkuliahan, ada prakteknya, kurikulumnya seperti itu, benchmarknya, studi banding, diskusi dan masya Allah sangat membantu sekali, sangat berpengaruh sekali ya terhadap dorongan dari setiap masjid yang menjadi anggota dan peserta yang mengikuti perkuliahan. Nah, kelanjutannya Mas Rauf adalah ketika takmir tadi yang sudah di AMP, maka salah satu di antara materinya adalah mengamalkan surat At-Taubah ayat 18. Jadi ada korelasi dengan pengelolaan keuangan, di antaranya adalah optimalisasi zakat. Nah, bikinlah CADP itu. Ini disebutnya kuliah, berarti gimana? Ada kampusnya atau seperti apa ini? Iya. Cara kuliahnya seperti apa? Betul, ada kampusnya Mas. Jadi, kampusnya itu di sana, terus ngikutinya di sini. Maksudnya di sana sini online atau seperti apa? Iya, betul sekali, online ya, online dari seluruh ya peserta yang ada. Tadi kalau CADP ini diikuti oleh tadi anggota KMP ya. Lalu berikutnya adalah mitra-mitra MPZ binaan Dompet Duafa, seperti itu Mas. Online saja atau ada offline-nya juga? Sementara ini Karena tadi saya dengar ada praktek, itu gimana prakteknya? ya, praktek di sini mengimplementasikan materi yang didapatkan, lalu setiap peserta itu kan nanti tergabung dari beberapa utusan-utusan tuh ya. Nah, itu prakteknya bagaimana mengamalkan materi yang ada dalam bentuk tadi role play, terus bikin video seperti itu Mas. Berapa lama ini kuliahnya ini? Kuliahnya itu 3 bulan Mas. 3 bulan 3 ya. bulan, kalau materinya itu sekitar 54 materi ya. 3 bulan itu setiap hari atau seperti apa? Nah, alhamdulillah jadi kita punya waktu khusus Mas. Jadi waktu khusus itu nggak bisa ngapa-ngapain tuh ya. Jadi menjadi sakral banget gitu sakral ya. banget. Sakral banget. Rabu Mas, setiap Rabu jam 9 sampai jam 15 seperti itu. Oh, jadi hanya hari Rabu saja. Hari Rabu saja. Hari lain tidak. Enggak. Dari jam 9 Dari jam 9 sampai jam 15 asar ya. J. Itu kalau online pasti ada plus minusnya dong, gitu Iya, kan. iya, Kalau iya. misalnya kita pura-pura ikut dan sebagainya, gimana itu cara
sekolah mengatasi. Wah, ini keren sekali, Mas. CADP ini keren banget ya. Gimana caranya itu? Kerennya itu kita dipaksa gitu harus mengikuti rule yang ada ya, karena ternyata sudah beberapa kali angkatan ya. Jadi password untuk masuk ke perkuliahan setiap materinya itu dengan pretest. Pretest. Oh. Jadi ada tes sebelumnya. Betul banget. Jadi nggak dipaksain kayak yang dulu-dulu mungkin pernah ikut itu tuh ya udah sekedarnya saja. Tapi kita sudah disampaikan materinya ini itu selama perkuliahan, lalu ada pretestnya. Nah, lalu berikutnya di akhir materi itu ada post test. Tes akhir. Betul, dari materi yang ada. Dan ini menjadi satu dorongan obrolan setiap peserta, Mas. Ya karena tingkat kelulusannya itu nilainya 80 apa? 80 poin. 80 poin. Jadi kalau di bawah itu nanti mengikuti silaturahim akbar, Mas, di hari Kamisnya. Ada silaturahim akbar. Betul sekali. Maksudnya apa ini silaturahim akbar? Silaturahim akbar peserta-peserta yang yang post testnya nggak bisa memenuhi itu hari Kamis tadi, dengan harapan didoyong daya serap pemahamannya itu dapat hari Kamis jam 9 sampai jam 10 gitu, untuk tadi belajar lagi memenuhi kekurangan nilai yang setiap Rabu malam di publish seperti itu. Jadi yang hari Rabu nggak lulus, hari betul. Kamis ada review ulang. Betul. Disuruh belajar lagi seperti itu ya. Jadi memang ini menguatkan ujian kehidupan kita, Mas. Gitu ya. Iya. Betul. Jadi menjamin benar-benar sekolah ini tuh qualified gitu ya. Betul. Iya. Berarti ada nanti hasilnya apa ini dari sekolah ini, hasilnya apa? Apakah seperti sekolah lain dapat ijazah dan sebagainya seperti itu? Iya, alhamdulillah. Program ini memang dari A sampai Z itu bagus banget ya. Jadi menjawab betul beberapa outcome yang diharapkan. Jadi nanti ada refreshment, mengilas balik seluruh materi untuk persiapan ujian. Bahkan ujiannya di level ada ujian program CADP sendiri. Nah, nanti juga ada ujian yang kalau nanti menginginkan itu mengambil certified dari sekolah AMIL ya, yang itu setara dengan BNSP ya, Badan Nasional Sertifikasi, seperti itu. Jadi resmi ya. Resmi banget, Mas. Berlaku nasional ya. Bahkan Asia Tenggara. Asia Tenggara malah. Serius ya? Serius banget. Serius banget. Iya. Memang hidup juga harus serius. Iya. Berarti ada wisudanya juga ya? Saya dengar ada wisudanya. Betul banget nih. Nah, ini yang ditunggu-tunggu ya, Masya Allah. Wisuda program ya, yang insya Allah Rabu besok, semoga Allah mudahkan gitu. Teman-teman yang mengikuti selama perjuangan ya, pengorbanan, mengorbankan hari Rabunya tuh, bahkan ada cerita nih, Mas Rob. Ada cerita itu ya. Saya pribadi juga ngalamin tuh ya. Gitu. Ada cerita temen itu, bro, yuk ada kesempatan nih, ada peluang nih, yuk coba bisa hadir nggak gitu. Wah, nggak bisa nih. Sekarang Rabu kayak jadi Rabu sakral banget nih. Gitu. Jadi Rabu itu memang untuk sekolah ya. Iya, gitu ya. Sampai sekarang ketika program ini selesai itu tuh Rabu ngapain ya gitu. Gitu ya. Bro, main bola bro. Nggak bisa gitu ya. Sorry ya. Ini penting ya. Penting. Main bolanya kami saja gitu ya. Betul. Gitu ya. Sampai bahkan respon ekspresi teman itu yang ngajak acara lain itu, ini program kok bisa bikin kayak gini, ada apa sih, penting banget seperti itu. Banget ya. Iya, sampai naik motor, Mas. Itu ya. Sampai ngikutin juga itu ya. Jadi maksudnya naik motor itu sambil memperhatikan perkuliahan. Masih sekolah online gitu ya. Online. Tapi kenapa seperti itu? Karena begitu pentingnya materi. Begitu pentingnya materi ya. Jadi nggak mau ketinggalan ya. Betul banget. Luar biasa. Jadi dalam perjalanan dimanapun lokasinya tetap mereka ngikutin ya. Betul banget. Luar biasa. Apalagi kalau nanti aksesnya itu tidak ada halangan, harus
on cam mas. Harus on cam. Itu banget, jadi perjuangannya tuh nampak banget ya. Pakai Dari naik helm. motor itu on cam ya? On cam pakai motor, pakai mobil Pakai gitu. mobil on cam ya? Itu di lapangan gitu mas. Oh gitu ya. Lagi subhanallah ya. Jangan-jangan ini ya, lagi kamar mandi kan? Oh enggak. Enggak ya? Kalau itu enggak mas. Iya, oke. Izin Iya, kamar mandi itu ya. ada nanti nulis di ruang chat izin ke kamar. Gitu ya. Kamar belakang maksudnya. Oke. Ini apa tadi yang menarik ya, ada cerita-cerita seperti itu. Masih ada lagi nggak cerita-cerita unik lucu yang lainnya gitu? Wah, ya? asik banget mas. Nah Iya. ini pas mengerjakan tugas mas. Pas berikan tugas. Ini kan saya Kak Ari mewakili dari Jogja. Wah keren banget ketemu dengan Mas Raob juga kan ya. Oh iya. Ketemu Pernah. dengan yang lain juga Oh, itu. iya. Wah itu praktiknya bagaimana seolah-olah kita menjadi amil. Ya seolah-olah kita menjadi amil dan memang tujuannya memang nanti menjadi amil ya. Nanti harus memahami skrip yang ada, doa, mendoakan orang yang berzakat seperti itu, lalu nanti memahamin ayat-ayat, terus bagaimana nanti senyumnya itu, menghitung mas pakai kalkulator, ada yang keliru-keliru teman-teman gitu ya. Wah masya Allah seru banget pokoknya. seru. Asik. Oke. Kalau menurut Kak Ari ini materi apa yang kira-kira paling berkesan gitu, apa yang benar-benar mungkin hal yang baru didapat atau wah ini ternyata seperti ini ya. Nah itu apa kira-kira kalau di Ya, ternyata alhamdulillah Islam itu agama yang sempurna, Mas. Jadi dari 25 materi, ya 25 materi, mohon maaf 25 pertemuan dengan 54 materi yang ada itu, karena satu hari itu kan 2 sesi gitu. 2 sesi. Nah itu ternyata subhanallah, zakat, wakaf, infak, sedekah ini menjadi solusi, Mas. Menjadi solusi terkait dengan problematika umat ini. Nah kita jadi kebuka nih, ternyata ada perbedaan tuh dari 8 asnaf. Jadi tahu banget ya, jadi tahu banget apa saja yang prioritas. Jadi kita diajarin tuh bagaimana fikih zakat. Nah tantangannya sekarang bagaimana memperoleh perolehan zakat itu bisa optimal, itu dengan tadi ternyata harus mengikuti perkembangan zaman. Nah ini yang saya suka mas, suka tidak suka, mau tidak mau, bisa tidak bisa, ini kita harus belajar terkait dengan bagaimana marketing komunikasi. Nah itu saya senang banget mas. Jadi bikin program, menyusunnya, nanti campaignnya kayak apa, bikin skala fundraising. Wah itu yang ya tua-tua gini ya akhirnya merasa ya nggak ada selesai lah untuk belajar gitu mas. Iya, oke. Itu berarti ini ya, yang ikut ada yang tua, ada yang muda. Oh betul, profesor ada, Profesor juga ikut ya. doktor ada, luar dan biasa. wah subhanallah dinamikanya itu. Iya. Itu saya juga mendengar kalau namanya amil itu memang dapat ini ya, dapat bagian ya dari Betul, zakat, dari infak betul, itu kan betul. banyak yang nggak tahu ya. Benar Jadi banget. bagaimana akhirnya lembaga-lembaga amil ini kayaknya apa ya, ya sudahlah ikhlas-ikhlas saja, jalan seadanya, Ya. sehingga sebenarnya dapat seberapa ini ya lembaga itu sebenarnya. Nah jadi kalau nanti kita belajar di At-Taubah itu mas, jadi 8 asnaf itu, posisi amil itu, mas setelah perkuliahan ini saya jadi makin paham, ini menempati urutan keempat sebagai skala prioritas mas. Baru 4 berikutnya tuh nanti tadi. Nah prioritas bahkan lainnya. dari 8 ini, amil ini punya peranan untuk sustain program. Jadi, di sini masya Allah penting banget. Bagaimana seorang amil ini, sekelompok amil ini mampu mengelola dana zakat, infak, sedekah dan wakaf ini untuk keberlanjutan. Dan kalau nanti kita bisa melihat programnya ada 12,5%, ya. Nanti juga lihat dari beberapa kalau dari infak sedekah kan ini bisa tuh dioptimalisasi lagi seperti itu. Jadi nanti memang tugasnya amil dan potretnya yang ada itu di negeri kita ini mas, amil itu adanya setahun sekali mas.
setahun sekali. Oh, Bahkan 1 hari doang itu. zakat fitrah ya. Betul juga tahu. Zakat fitrah. Bener banget tuh. Padahal ya bukan itu ya. Bukan itu, Mas. Terus menerus ya. Betul banget. Masa ayat tadi itu cuma itu saja kan enggak tuh. Tadi ternyata banyak banget. Khudh min amwalikum shadaqatan Nah, tutahhirukum wa tuzakkihim. Nah, itu dia yang dibahas, Mas. Jadi kita ambil, lalu kita kelola kayak gitu. Ternyata memang menjadi solusi memang. Dan dari data yang ada dari perkuliahan itu ternyata potensi zakat di negeri kita itu ngeri banget, Mas. Oh. Potensi besar banget ya. Sampai berapa besar tuh? Sekitar berapa triliun seperti itu ya. Triliun ya. Nah, itu ternyata serapannya masih sedikit. Nah, makanya belum banyak yang sadar. betul, makanya program ini dengan undang-undang yang ada itu berharap agar spirit zakat ini itu tersampaikan ke seluruh elemen ya. Ya, seluruh lembaga, terutama masjid nih, masjidnya. Saya mewakili masjid seperti itu. Nah, tadi apa hubungannya dengan masjid ini? Program Amil dengan masjid itu di mana irisannya itu? Sangat dekat sekali, Mas. Sangat dekat sekali. Seperti yang KMP khususnya. KMP ini punya tagline, Mas. Sebentar, KMP ini apa? Kolaborasi Masjid Pemberdayaan. Kolaborasi Masjid Ya, Pemberdayaan. perkumpulan, Jadi, ya asosiasi. Jadi legalitasnya sudah ada ya sebagai perkumpulan ya di Kumham seperti itu yang mengumpulkan masjid-masjid. Perkumpulan masjid, komunitas masjid. Komunitas masjid. Yang satu tujuannya sama, masjid berdaya untuk mengentaskan kemiskinan. Itu Mas. Jadi masjid untuk mengentaskan kemiskinan. Ya, itu kata kuncinya. Masjid mengentaskan kemiskinan. Jadi bukan hanya negara ya mengentaskan dari masjid ya. Iya, dari lingkungan terkecil kita. Betul. Ya, karena memang masjid ini kan multifungsi ya. Benar. Termasuk mengentaskan dari segi ekonomi berarti Ya, ya. Itu dia. Nah, ini Kak Ari, saya lihat sekolah modal seperti ini kayaknya menarik ya. Betul. Berarti orang-orang kayak saya ini bisa ikut ya. Maksudnya kan dengan kesibukan itu kalau hanya kan di rumah ya sekolahnya. Nah, itu kan misalnya untuk sekolah-sekolah yang lain, materi yang lain, misalnya sekolah waris, sekolah ekonomi syariah, itu berarti memungkinkan. Nah, ini Kak Ari juru kisah ya, pernah jadi ketua PPMI ya. Betul. Kalau misalnya ada sekolah berkisah itu juga bisa ya, seperti ini ya. Saya inginkan sekali itu, Mas. Gitu ya. Dengan pola yang ada bisa menjadi inspirasi nih. Bahkan tadi saya tertarik banget. Sekarang tantangannya adalah wakaf kita banyak yang nggak begitu jalan, ya begitu baik seperti itu. Nah, nanti sekolah nadir bagaimana ketika ada orang yang mau berwakaf itu nanti langsung dihandling oleh ahli-ahli yang memang sudah punya ilmunya, sudah belajar kayak gitu. Sehingga Masya Allah serapan ini betul-betul bisa dirasakan oleh umat. Nah, khusus tadi berkisah, wah ini saya senang banget kalau nanti bisa bikin mungkin ya sekolah berkisah ya. Bisa bikin kayak gini tuh asik banget, gitu Mas. ya. Dan ini ada korelasinya, Mas. Ada korelasinya. Nah, dalam diskusi saya di beberapa kepengurusan CADP dan KMP ini, nah di antaranya itu tantangan kita, Mas. Ternyata pemahaman zakat ini belum nyampe ke anak-anak kita. Nah, tadi kan di selama perkuliahan itu tuh diceritakan tuh pada masa Khalifah Umar Ibn Khattab itu, ya maka Masya Allah luar biasa. Ya jadi anak-anak harus sudah paham juga benar, ini ya. Dengan cara berkisah ya. Iya, betul. Jadi dengan cara berkisah mereka tahu 8 asnaf itu, lalu bagaimana nanti peradaban itu dibangun dari zakat wakaf seperti itu tuh ya. Nah itu dengan kisah asik juga. Nah, karena emang anak-anak itu seneng ya mendengarkan kisah itu ya. Jadi nanti kalau misalkan ini jadi gerakan kan keren banget tuh, Mas. Jadi misalkan ada cerita, ya ayah, ternyata zakat itu luar biasa ya. Wakaf itu luar biasa. Masa keluarga kita kayak gini, kita tenang banget tidur kayak gini, tapi kita nggak zakatnya kayak gini-gini aja. Ya tahu nggak ya? Makin besar zakat itu makin tinggi surganya ya. Wah, anak-anak udah paham gitu ya. Udah kayak gitu kan keren banget tuh. Keren banget ya. Bahkan para sahabat itu di level sahabat yang tanda petik punya kemampuan finansial yang sedikit gitu, itu malu kalau selama hidupnya itu belum berwakaf, Mas. Ternyata beda loh, Mas. Antara zakat, wakaf, infak, sedekah itu beda. Iya. Beda banget tuh.
Oh, tadi yang nggak pernah itu wakaf ya? Ya. Ya, Nah, di wakaf ini kan juga kan belum banyak nih kita tahu nih. Padahal, Masya Allah fikihnya luar biasa. kalau wakaf itu berarti tanah ya? Nggak cuma tanah, Oh, nggak Mas. cuma tanah Nggak cuma ya? tanah. Nggak sesempit itu kita. Jadi wakaf apa nih? Wakaf sumur, Oh, wakaf sumur. wakaf bangunan, wakaf usaha, wah banyak sekali. Oh, banyak sekali ya. Oh, harus belajar ya? Bener Oh, banget. jadi di sekolah ini diajarkan itu ya? Iya, nggak cuma kita belajar soal istri doang, Mas. Soal anak doang. Soal zakat, wakaf, infak, sedekah juga perlu dipelajari. Oke ya. Ya. Ya ini terakhir kali ya. Ya, ya. Terakhir ini agak sedikit ya untuk tadi cukup lah insya Allah ya. Ya, Ini ya, sedikit tentang kisah ya, tentang Ya, ya, kisah. ya. Nah, ini saya tuh pernah lihat Kak Ari berkisah itu. Itu kalau apa ya, menirukan suara-suara itu kayak lucu sekali ya. Ya. Bisa nggak sedikit coba ke kamera apa mengajak anak dengan tadi loh dengan suara-suara yang lucu-lucu gitu, coba seperti apa sih? Itu sebetulnya nggak lucu, Mas. Nggak lucu. Suara kehidupan itu ya. Suara kehidupan. Suara Coba kehidupan. beberapa setengah menit aja coba. Ya, kan di kehidupan itu ada manusia, Gitu. ada alam semesta, ada binatang seperti itu. Kan mereka semua bersuara ya dalam rangka beribadah seperti itu. Oh, gitu Dan ya. semua bisa dipelajarin tuh. Tapi yang penting kita mau berkisah bukan gara-gara suara tadi, Oh, bukan seperti itu. gara-gara suaranya. Nanti gara-gara Tapi seru juga tuh. oh. Saya nggak bisa. Iya. Bisa, Mas, nanti kalau Bisa ya? belajar. Oh, belajar juga ya. Nah, Nanti makanya perlu ada sekolah berkisah tadi ya. betul, karena modalnya kan cuma di sini aja, Mas. Cuma di sini doang tuh. Nih contoh Oke, misalkan, coba. contoh misalkan suara ayam nih, suara ayam, ayam jago misalkan kayak gitu. Ya udah kan ada pak gitu ya, ada kepakannya gitu. Kita bisa pukulkan. Oh, gitu ya. Mirip sekali ya. Saya coba ya. Ya, coba. Itu belum serius tuh. Iya. Jadi kalau serius, dan nanti bisa mengeluarkan. Terus misalkan ayam babon, Oh, gitu ya. nah, bisa. Terus suara gajah misalkan, nanti kita bisa tirukan. Nanti kita gerakan kita seperti kaki. Coba. Gajah lagi nyerang Ka'bah coba. Ya belum nyampe itu ya. Gajahnya keburu diem tuh. Gitu. Oh, gitu. Masih jauh banget itu Masih jauh. sama Ka'bah. Pasukan, ayo hancurkan Ka'bah. Gajahnya nggak mau. Oh, nggak mau ya. Cuma sampai jauh nggak jadi. Betul. Tapi suara misalkan anjing Ashabul Kahfi gitu ya. Tapi nggak usah pakai gini. Ya, tapi itu asik, Mas. Nah, cuma kadang-kadang jangan sampai latah nanti, Mas. Suara-suara ini nanti diterapkan nggak salah tempat, Mas. Di rumah. Di rumah nanti sama pasangan kita gitu ya. Itu misalkan istri lagi belajar gitu ya, ibu itu seneng banget dipanggil sama suaminya gitu. Nih, ayo tolong masak itu. Lucu banget nanti itu. Satu lagi tadi, suara kuda belum suara kuda. Suara kuda. Iya. Suara kuda. Ya suara kuda misalkan pasukan, ayo kejar. Oke, luar biasa. Iya. Oke, insya Allah kita pelajari ya itu ya. Itu nggak susah, Mas. Nggak susah ya. Untuk anak-anak kita kayaknya seru juga ya kita Betul berkisah banget. dengan suara-suara seperti itu. Allah luas ilmunya dan insya Allah itu bisa dipelajari. Oke. Sama kayak sekolah tadi itu CADP ini. Oke, terima kasih Kak Ari. Sami-sami, Mas Raul. Kedatangannya insya Allah cukup untuk sore hari ini. Ya, insya Allah nanti kita ketemu lagi dalam kesempatan. Ya. Oke, Kak Ari ada closing statement untuk pemirsa yang di rumah mungkin seperti itu. Baik, jadi Mas Raul mengelola masjid, mengelola lembaga, apapun itu ternyata ada profesi yang mulia di muka bumi ini. Profesi yang kalau kita nggak benar menilainya, maka kita akan susah untuk menyelesaikan permasalahan umat ini. Nah, di antaranya adalah profesi amil. Amil. Nah, amil ini adalah sekelompok orang-orang yang bidang-bidang keahliannya itu sangat tinggi sekali ya.
karena mampu menjawab tantangan-tantangan ekonomi, sosial, perkembangan yang ada itu, dan ini sangat mulia. Nah, saya tersadarkan di program ini bahwa semakin banyak kesadaran ya, terutama dari masjid, dari lembaga-lembaga pengelola zakat yang nanti amanah dengan mengupgrade keilmuan, menjawab tantangan yang ada, maka Masya Allah, semakin banyak orang sadar di lini-lini terkecil terhadap amil ini. Contoh misalnya di masjid ini, maka Masya Allah ya, serapan, pembagian, bagaimana komposisinya, distribusinya, program, itu akan menjadi menarik sekali, Mas. Maka saya mendorong semoga program ini terus berjalan, ya, program ini terus dikembangkan. Program ini saya meyakini ini karunia Allah yang harus dijaga. Saya mengajak Mas Raof juga kalau boleh nanti ikut tergabung seperti itu, terus mengolah diri bagaimana menjadi amil yang profesional, handal dan kompeten, Mas, seperti itu. Jadi harus disebarluaskan ya ini, biar orang paham tentang apa itu amil dan zakat dan sebagainya gitu. Mengelola sumber daya umat gitu ya. Benar. Itu mungkin Masya Allah. Terima kasih nih Mas sudah diundang nih, Masya Allah. Terima kasih atas kehadirannya, menyempatkan di kesibukan KRI yang luar biasa sibuk ini. Alhamdulillah bisa hadir di tempat-tempat kita kali ini. Pemirsa, ini saja obrolan kita kali ini. Insya Allah membawa pelajaran buat kita semuanya, membawa kebaikan buat kita semuanya. Ada hikmah di sana. Kita insya Allah ketemu lagi di podcast selanjutnya. Ikuti terus podcast di Kamera Dakwah, berdakwah dengan mudah, hanya dengan kamera Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.